أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم ربنا فصل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أما بعد. Alhamdulillah, kita sampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita dalam keistiqomahan dari sejak dimulai surat An-Naba, sekarang sudah di akhir surat Al-Insyiqaq. Artinya sebentar lagi sudah setengah juz ya. Mudah-mudahan asumsi dan harapan saya berarti surat An-Naba sampai surat Al-Mutaffifin sudah paham semua. Insyaallah. Apalagi bahasnya satu ayat ya. Husnuzon saya habis difahami satu ayatnya dihafal di rumah. Berarti mudah-mudahan dari An-Naba sampai Al-Mutaffifin udah hafal semua insyaallah. Ya, harapan kan boleh Pak ya, berharap ya. Nggak dosa juga. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua istiqamah menjadi umat beliau, mengikuti akhlak beliau, mengikuti tuntunan beliau. Harapan kita satu saja, mudah-mudahan beliau juga mengakui kita sebagai umat beliau yang kelak. Beliau juga sudi kiranya memberikan kita syafaat. Amal kita sedikit, amal kita masih tercoreng kadang ria, amal kita kadang masih pamrih, amal kita kadang tujuannya tidak murni Allah. Mudah-mudahan disyafaat ya, digenapkan dengan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat berikutnya yaitu ayat ke-19. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Ada qiraat yang membacanya dengan latar kabunna, ada qiraat yang membacanya dengan latar kabanna. Ya, contoh yang latar kabunna adalah qiraatnya Abu Umar, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Contohnya saja. Tetapi ya, yang membacanya dengan latar kabanna adalah salah satunya Ibnu Katsir, Hamzah dan Al-Kisai. Ya. Apa bedanya latar kabunna dan latar kabanna? Kalau latar kabunna dari kata tarkabun, ya, kemudian ada lam taukid, ada nun taukid, maka nunnya jadi tasydid. Latarkabunna artinya kalian, tarkabun. Kalau latarkabanna itu dari kata tarkabu, kata kerjanya hanya tarkabu, Anda, satu orang. Kalau latarkabunna jamak kalian, latarkabanda engkau, satu orang. Sehingga kalau latarkabanna itu hanya kepada Nabi Muhammad satu orang saja,
dan latarkabunna itu kalian, yaitu kepada semua manusia. Kembali kepada ayat, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, di ayat sebelumnya ya. Mudah-mudahan hafal ya, insyaallah masih ingat ya. Karena di beberapa ayat sebelumnya Allah mengatakan ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih tadi ya. Nah, apa yang dimaksud dengan latar kabunna atau latar kabanna? Cara baca ini menentukan tafsirnya yang berbeda. Kalau latar kabanna, sungguh engkau wahai Muhammad akan melakukan satu aktivitas rukub, rokaba yarkubu ya, atau rokiba yarkabu ya. Surah apa ini? Rokiba yarkabu artinya mengendarai, menaiki ya. Saya datang ke sini naik motor ya, maka saya katakan apa itu? Kedekatan ya. Berarti arkabu al-jawwalah gitu. Saya naik motor. Kalau saya naik mobil berarti arkabu as-sayyarah. Kalau misalnya naik pesawat arkabu at-ta'irah. Naik kereta arkabu al-qitar. Berarti rakiba yarkabu artinya naik, menaiki, menunggangi. Arkabul hisan, saya menunggangi kuda ya. Ketika Allah mengatakan latar kabunna, yang dibaca oleh sebagian qiraat dengan latar kabanna, maka yang dimaksud adalah engkau wahai Muhammad, sungguh. Lamnya di sini adalah lam taukid, artinya sungguh. Nunnya pun adalah nun taukid, latar kabanna, berarti ada dua penegasan. Dalam ilmu balaghah, dua penegasan dalam satu pernyataan adalah untuk menegaskan pernyataan yang diterima oleh orang yang mengingkarinya. Kalau dalam satu pernyataan hanya ada satu penegasan dan penguatan, maka pernyataan itu disampaikan kepada orang-orang yang ragu-ragu. Kalau satu pernyataan tidak perlu dengan kata atau huruf penegasan, berarti pernyataan itu disampaikan kepada orang yang yakin, sehingga nggak perlu ditegaskan, nggak perlu dikuatkan. Ya, Bapak sehat Pak? Sehat. Bapak sehat Pak? Sehat. Yang benar Pak, demi Allah sehat saya. Kenapa? Karena ada proses atau mempertanyakan, ada keraguan. Yang benar Pak, kok rada pucet? Sehat kok, demi Allah saya sehat. Tapi kalau sudah berkali-kali ditegaskan, berarti ada orang yang mengingkari. Nah, kenapa latar kabanna disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW kalau kita bacanya dengan latar kabanna? Maka ditafsirkan latar kabanna ya Muhammadu halan ba'da halin, sebagaimana disampaikan Ibnu Abbas, wahai Muhammad, engkau ini akan menjalani kehidupan, akan menaiki kendaraan kehidupan ini, itu halan ba'da hal, situasinya nggak akan pernah sama. Tugasmu sebagai utusan aku menyampaikan risalah, berdakwah, kondisinya ya pasti nggak akan sama, nggak akan anteng terus begitu, diterima terus menerus begitu, atau dilemparin batu terus menerus, atau didustakan orang terus menerus. Ada yang menerima, ada yang mendustakan, ada yang menerima, ada yang ngusir, ada yang mencela, ada yang memuji.
Ada yang nggak percaya, ada yang sangat percaya, ada yang mau bantu, ada yang malah nyusahin Nabi, nyiksa. Kondisi dakwah nggak akan pernah sama, kata Allah. Ya kadang oposisi, kadang koalisi mungkin. Ya, karena nggak akan pernah sama. Lagi heboh soalnya di mana-mana grup WA semuanya di koalisi apa oposisi dan seterusnya. Ya. Dakwah kadang di panggung, kadang mungkin di penjara. Ya, Nabi Yusuf pernah nggak masuk penjara? Pernah. Nggak selamanya di istana. Kadang di dalam sumur, kadang kemudian di penjara, kadang masuk istana. Bisa jadi. Ya. Kemudian misalnya juga Nabi Yunus, kadang ada di daratan, kadang bahkan bukan hanya di lautan, tapi di dalam perut ikan pausnya. Sehingga latarkabanna ya Muhammad, wahai Muhammad, umat atau nabi sebelum kamu saja itu situasinya macam-macam. Nabi Ayub dikasih nikmat sama Allah, kemudian episodenya berubah menjadi sakit 20 tahun. 20 tahun dikasih kelapangan hidup, 20 tahun dikasih sakit. Ya kan? Kemudian misalnya siapa lagi? Nabi Isa. Kadang ada yang setia, kadang ada yang khianat. Orang sekitarnya sendiri khianat dengan Nabi Isa, membocorkan di mana keberadaannya. Ya. Kadang diterima, bisa masuk istana sebagai anak, tanda petik anak angkat. Musa namanya. Kemudian terusir dari istana juga sebagai anak angkat. Ya. Bukan diusir sebagai kemudian status anak angkatnya dicabut, tidak. Fir'aun mengakui dia masih anak angkat. Sehingga jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW, ada dakwahnya terang-terangan, ada dakwahnya sembunyi-sembunyi. Kadang perang Badar menang, pas perang Uhud berapa yang syahid? 70 lebih. Orang-orang pilihan Nabi, sahabat-sahabat mulia termasuk paman beliau syahid di situ. Ya. Kadang kemudian harus tersenyum, kadang menangis Nabi. Ketika perjanjian Hudaybiyah, sekelas Umar saja mempertanyakan keputusan Nabi, nggak percaya sama Nabi. Padahal Umar termasuk orang yang kita sebut dengan atau disebut dengan Al-Faruq, orang yang bisa membedakan mana yang hak dan batil. Terhadap keputusan Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah saja, Umar masih mempertanyakan, ya Rasul, kenapa kita nggak masuk? Masuk aja, orang kita nggak mau perang kok. Kita kan cuma bawa domba-domba buat disembelih di sana. Selesai umroh kita potong kambing di sana, potong domba di sana. Kita nggak bawa panah, kita nggak bawa busur, kita nggak bawa tombak, kita cuma bawa pedang yang biasa digunakan oleh orang di zaman itu melakukan perjalanan. Semua pasti bawa pedang. Kudanya pun bukan kuda perang, ada yang pakai unta, ada yang pakai keledai dan seterusnya. Kita bukan mau perang kok. Kata Nabi, enggak, kita sudah negosiasi, kita pulang. Beberapa sahabat kecewa. Ada kadang begitu kondisinya. Ya. Sehingga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ini kita kaitkan dengan latar kabunna, wahai kalian semua manusia, kondisi kalian juga akan halan ba'da hal, pasti bergonta-ganti keadaan kita. Kadang sakit, kadang sehat, kadang lapang, kadang sempit, kadang dibenci orang, kadang dipuja-puji orang, kadang kemudian dijauhin, kadang didekati. Ya, kadang harus jadi rakyat, kadang ketua RT-nya di sini, gitu kan? Habis ketua RT, ya jadi warga lagi. Kalau orang lomba, kadang juara, kadang enggak. Halan ba'da hal. Ya. Semua urusan kita, kehidupan kita ini adalah situasi demi situasi yang terus berganti. Allah pergilirkan, tidak akan pernah statis, dinamis semua. Yang penting apa? Kata Allah, latar kabunna. Anda bisa mengendarai itu nggak? Jangan sampai kondisi itu yang mengendarai kita. Lagi sakit, kita bisa mengendarai sakit kita nggak? Supaya jangan sampai keluar dari fitrahnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, menyikapi musibah sakit dengan bersyukur. Alhamdulillah dikasih sakit. Kadang-kadang kita menyikapinya hanya dengan satu perspektif, sabar saja. Padahal dalam ketidakbaikan pun anjuran Nabi kita tetap mengucapkan Alhamdulillah.
Kenapa nggak bersyukur lagi sakit? Ya. Kemudian dalam kondisi misalnya kita sedang diamanatkan oleh Allah ilmu, bisa nggak mengendarai ilmu itu? Jangan sampai nyesat-nyesatin orang, nyalah-nyalahin orang, jangan sampai nipu-nipu orang, bodoh-bodohin orang, belok-belokin orang dengan ilmu kita. Jangan sampai dengan ilmu kita nyusahin orang. Ya. Ketika kita dikasih episode hal, kondisinya dalam kondisi kelapangan harta, bisa nggak kita mengendarai harta kita itu, sehingga kita tidak dikendarai oleh harta? Ya. Ketika kita misalnya diamanahkan jabatan, bisa nggak mengendalikan dan mengendarai jabatan kita, bukan kita dikendarai oleh jabatan. Latar kabunna, Allah kasih satu bahasa isyarat yang luar biasa. Sungguh kalian, Anda wahai Muhammad, kalian wahai semua manusia, pasti akan mengendarai kondisi demi kondisi, situasi demi situasi yang tidak akan pernah statis, semua pasti berubah. Yang kekal cuma surga dan neraka. Ya. Sehingga ketika Allah mengatakan latar kabanna tabaqan an tabaq, latar kabunna tabaqan an tabaq, maka tabaq di sini artinya adalah hal ba'da hal. Itu tafsir yang pertama. Kondisi demi kondisi. Kondisi satu setelah kondisi yang lain. Hal ba'da hal. Ya. Kalau kita mengendarai kira-kira kan butuh SIM, Pak, ya. Ya. Walaupun SIM-nya ada yang nembak begitu. Kadang-kadang SIM-nya juga tesnya juga nggak sesuai gitu ya. Ya, SIM motor tapi suruh jalannya zigzag angka 8, padahal di jalan raya nggak ada begitu kan jalanan. Oke lah, kita dapat SIM-nya. Tapi kemudian ketika di jalan kita sudah pakai SIM, dipastikan nggak kita nggak melanggar? Dipastikan nggak kemudian kita tidak akan kecelakaan? Dipastikan nggak kemudian kita pasti ikut aturan semuanya? Oh, dia punya SIM, nggak mungkin kayaknya kalau lampu merah dia bakal jalan. Yakin nggak, Pak? Hah? Kayaknya rasa-rasanya kalau memang sen kanan pasti belok kanan nih. Ya, nggak mungkin dia belok kiri tiba-tiba, ya kan? Benar nggak? Ternyata pas dia belok kiri tiba-tiba, ya ketabrak sama orang, adu debat, ibu mana SIM-nya? Kok jadi ibu ya? Emang biasa ibu-ibu soalnya begitu ya. Mana SIM-nya? Ditunjukin, ada SIM-nya. Ada. Tapi ente kenapa belok kiri? Ya bapak kenapa belok kiri? Ya kan ibu saya sen kanan. Nah terserah saya mau belok kiri, kata dia begitu. Ya, subhanallah. Padahal punya SIM, subhanallah. Artinya apa? Kita dikasih izin sama Allah sebagai hamba. Karena kalau bukan izin Allah, kita nggak akan punya status iman, tidak punya status Islam kita. Ini karunia Allah, Allah kasih. Ada yang sejak lahir Allah kasih, ada yang Allah kasih hidayahnya dengan keislamannya, dia menjadi mu'allaf begitu. Dia sudah punya SIM untuk mengendarai kehidupan ini sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah ketika dia sudah sebagai muslim, apakah ketika dia sudah sebagai mukmin, dijamin nggak pernah buat salah? Latarkabanna hal ba'da hal. Situasi Anda akan bergonta-ganti. Apakah kalau dia punya SIM, menjalankan semua kaidah aturan sebagai muslim, nggak boleh sakit? Nabi saja sakit. Apakah kalau dia sebagai muslim kemudian sholatnya nggak boleh duduk? Kalau lagi sakit, Nabi saja sholatnya pernah sambil duduk. Apakah kalau dia seorang muslim sholatnya nggak boleh lupa? Nabi saja lupa sampai ada syariat sujud sahwi. Itu dalam sholat yang menghadapnya kepada Allah langsung. Keterbatasan, nggak bisa berdiri, duduk. Lupa dalam sholatnya, ada sujud sahwinya. Padahal Nabi menghadap Allah dalam sholat. Sama, kita juga punya SIM, nggak ada jaminan kita nggak akan salah. Ya, bisa jadi SIM-nya punya tapi nggak ke bawah. Bisa jadi Islamnya punya tapi sholat nggak bawa Islamnya dia. Islamnya dia tinggal di mana nggak tahu. Ya. Artinya apa? Latarkabanna hal ba'da hal ini sebagai sesuatu yang mudah-mudahan tidak menjustifikasi kita untuk
berbuat salah secara sengaja, tapi memahami muslim yang lain, memahami mukmin yang lain ketika memang dirinya ada salah. Kalau misalnya kita menilai dia ada salah, ya. Atau mengevaluasi diri kita, seandainya kita sedang berbuat salah, berarti Allah sedang mempergilirkan situasi kepada kita hal ba'da hal. Ketika Allah sedang uji kita dengan sakit, ketika Allah sedang uji dengan keterbatasan ilmu, ketika Allah sedang uji tentang keterbatasan harta, keluasan harta dan seterusnya, Allah uji anak kita, istri kita, keluarga kita, rumah kita dan seterusnya, ya, pekerjaan kita, ya. Ini yang pertama, ya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang enaknya di Babul Jannah ini pengajian maghrib. Jadi habis salat isya langsung bisa pulang kita, ya. Sebab 2 minggu ini saya setiap kajian subuh pasti ditahan belum jamaah. Ustaz, bagaimana itu sebenarnya yang terjadi, katanya. Heboh pemberitaan di mana-mana, ya. Nah, ayat ini mudah-mudahan menjawab latar kabunna tabaqan an tabaq. Udah episode kita nikmati saja. Tanpa perlu kemudian mengorbankan akhlak, tanpa perlu kemudian mengorbankan identitas kemusliman kita dan persaudaraan kita, masing-masing dengan tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa mengingatkan sesuatu yang mungkar, ingatkan dengan kesanggupan kita. Kalau memang kita menganggap dan nilai itu kemungkaran, mengingkari dengan hati, bagian dari masih kita beriman kepada Allah. Kalau kita nggak sanggup dengan tangan kita, nggak sanggup dengan lisan kita, ya sudah, ingkari saja, ya. Ini fase-fase yang kalau di zaman Nabi, bahkan sekelas sahabat-sahabat yang mulia saja pernah berselisih. Sekelas sahabat. Yang saya tanyakan, sekelas Umar saja sampai pernah mempertanyakan keputusan Nabi. Bukan Umar tidak percaya. Sekelas Nabi Ibrahim saja pernah minta sama Allah, arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukin kalau memang engkau adalah zat yang bisa menghidupkan kembali yang mati, tunjukkan, perlihatkan kepadaku mana buktinya engkau bisa menghidupkan yang mati. Allah nanya, qala awalam tu'min, ente enggak percaya sama saya ya? Apa kata Ibrahim? Qala bala, saya percaya ya Rabb, walakin yatma'inna qalbi. Cuman saya nanya ini supaya hati saya menjadi tenang saja, ya, hati saya supaya tidak gelisah, tidak gusar. Tolong jelasin dong ya Allah. Ada yang Allah jelasin? Ada. Kata Allah apa? Ambillah 4 ekor burung, kemudian dibagi 4, setiap bagian dipisah-pisah di 4 gunung yang berbeda. Kemudian setelah dipisah-pisah, maka panggillah masing-masing, ya'tinaka sa'ya, tiba-tiba akan hidup lagi dan masing-masing akan berjalan menujumu. Harusnya burung kan terbang, Pak. Tapi kata Allah, dia akan jalan menujumu, supaya engkau menyaksikan betul bahwa burung itu adalah burung yang tadi disembelih dan dipotong-potong menjadi 4 bagian, ya. Ini tentang tobak tadi. Nah, kemudian yang kedua jamaah sekalian, tobak itu artinya dari kata tabakat. Pernah mendengar istilah tabakat tidak? Tabakatus sanad, tingkatan. Ketika Allah mengatakan latar kabunna tabakan an tabak, Allah itu akan mengangkat kita untuk menaiki tingkatan demi tingkatan, ya. Bertumbuh, bertambah dan naik. Tabak. Dulu kita dari mulai lahir nggak bisa apa-apa. La ta'lamuna syai'an, kalian tidak tahu apa-apa, tidak punya ilmu apa-apa. Kemudian naik tingkatan kita jadi tahu ilmu membaca, ya, ini ibu budi gitu kan, ya. Kemudian sejak ini ibu budi, ya, lanjut lagi bisa calistung begitu kan, sampai berhitung, terus bertambah ilmu kita. Dulu sholatnya masih nungging-nungging, sekarang sholatnya sudah bisa terus bertambah, meningkat kita. Ketika Allah meningkatkan derajat kita dalam proses perjalanan kehidupan, Allah ngasih pesan sebenarnya dengan ayat ini apa? Jangan turun lagi. Nggak masuk akal kalau sudah profesor kemudian minta turun untuk sekolah TK lagi, ya kan? Allah sudah angkat derajatnya sampai profesor misalnya,
terus dia pengen sekolah jadi murid TK lagi, nggak masuk akal. Kalau kita sudah ditaruh sama Allah di titik hari ini, dalam konteks apapun itu, berarti la tarkabunna tabaq. Anda sudah melewati banyak tingkatan yang Allah sudah pergilirkan kepada kehidupan kita. Maka minimal pertahankan di situ dalam konteks apapun. Jangan pernah mengingkari hasil itu. Jangan pernah kemudian menafikan proses itu dari Allah semuanya, yang membuat Anda kemudian akhirnya menjadi terperosok kembali kepada di mana Anda memulai itu. Dan ini banyak yang kemudian terjerumus, terperosok di titik puncak. Tergodalah dengan dunia, tergodalah dengan harta, tergodalah dengan misalnya wanita, tergodalah dengan tahta dan seterusnya, ketangkap pula oleh misalnya KPK, ketangkap pula oleh polisi, kejaksaan dan seterusnya, misalnya masuk ke titik terendah lagi, habis semuanya. Waliyadzubillah. Belajar ilmu, tapi kemudian ya dengan ilmunya ternyata apa? Ternyata dia menyesatkan orang, menyalahkan orang, kemudian membodoh-bodohi orang dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Allah bikin wal'iyadzubillah, katakanlah dia celaka, gegar otak, mulai lagi semua ilmunya dari awal, hilang semua daya ingatnya. Hati-hati dengan la tarkabunna tabaq. Rumah tangga sudah 40 tahun dibina, tingkatan demi tingkatan sudah dilewati. Dari nggak punya anak, membesarkan anak, menyekolahkan anak, menikahkan anak, sampai kemudian punya cucu, udah 40 tahun, hampir 5 tahun, 50 tahun usia pernikahan. Sudah pernikahan apa itu? Emas ya. Ternyata bermasalah di usia pernikahan 50 tahun misalnya. Ya, ngelihat ponakannya disamperin juga sama dia. Na'udzubillah min dzalik. Ini ada baru cerita tadi sore, soalnya seorang yang sudah nikah hampir 30 tahun, kemudian suaminya ini wal'iyadzubillah itu selingkuh dengan ponakannya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Semua sudah dibangun gitu semuanya. Allah sudah la tarkabunna tabaq, Anda sudah melewati tingkatan demi tingkatan. Tapi akhirnya apa? Jatuh lagi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pesan kedua, tingkatan yang sudah dilewati tobak demi tobak, tingkatan demi tingkatan itu, teruslah menanjak, teruslah naik, teruslah meningkat. Jangan malah jatuh lagi. Teruslah kemudian naik. Kita sekarang sudah hafal misalnya surat apa, Pak? Halo? Ini tawaduk semuanya. Kira-kira kalau sudah hafal juz 30, nambahnya kemana ini? Juz 29. Tobaknya dilanjutin tingkatannya. Ya. Kalau sudah hafal misalnya jam 6 pagi surat An-Naba, jangan sampai jam 7-nya hilang lagi. Kan berarti nurun lagi, Pak. Padahal Allah sudah bilang apa? Tobak demi tobak sudah dilewati. Ya. Lakukan terus, pertahankan terus, jalani terus, tingkatkan terus, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Itu garis hidup yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran ini. Dan Rasulullah SAW demikian. Ya. Kalau kita lihat proses kehidupannya, proses menjadi Nabi dan Rasul sampai wafatnya adalah proses yang nanjak terus. Lihatlah dari jumlah umatnya Nabi. Ya. Itu kalau kita bikin kurvanya itu naik terus. Ya. Tidak ada yang begini. Walaupun syahidnya banyak di perang Uhud misalnya, tapi setelah itu yang masuk Islam semakin banyak. Walaupun Hudaybiyah ada beberapa sahabat yang kecewa, tapi di masa Hudaybiyah ribuan orang masuk Islam. Ya. Ketika kemudian di perang Khandaq misalnya, setelah jatuhnya kalah di perang Uhud, ternyata kaum muslimin sudah punya 4.000 pasukan melawan 10.000 pasukan Ahzab. Dari mana? Ternyata menanjak terus, meningkat terus. Dari yang awalnya cuma 70 orang, sampai kemudian sahabat Nabi di perang Badar hanya 300 orang. Itu gabungan Muhajirin dengan Ansar. Sehingga 13 tahun dakwah Nabi di Mekah, yang masuk Islam itu sahabat Nabi kira-kira berapa? Hanya setengahnya, 150-an saja. Yang hijrah itu sekitar 70-an di awal. Ada yang satu-satu menyusul begitu. Sebagian masih ada di Habasyah. Nggak lebih dari 500 sahabat Nabi di awal itu. Tapi terus menanjak terus. Itulah harusnya kehidupan kita. Ya.
Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang ketiga. Kata Al-Imam Asy-Sya'bi, "La tarkabanna ya Muhammad sama'an ba'da sama'." Wahai Muhammad, Anda akan mengendarai langit demi langit. Dan ini dalil adanya peristiwa Isra Mi'raj. Nabi sebagai manusia biasa, ya, seperti kita manusia, kelebihannya adalah beliau sebagai utusan Allah, dikasih wahyu sama Allah, dikasih mukjizat sama Allah, Al-Quran. Sebelum diangkat menjadi nabi, manusia biasa seperti kita. Allah sudah mengatakan, karena ini adalah suratnya surat Makkiyah, berarti sebelum proses Isra Mi'raj, Nabi sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, engkau akan melewati langit demi langit. Kalau kita saat itu membayangkan, seperti ada indikasi kenapa ayat ini pakai dua penegasan, pakai lam dan nun taukid, seolah-olah dikhawatirkan Nabi mengingkari. Kenapa? Sesuatu yang nggak mungkin. Kok bisa 7 langit dilampaui semua? Maka Allah menegaskan, Anda akan sungguh benar-benar mengarungi perjalanan, menempuh perjalanan langit demi langit, semuanya Anda akan lalui. Dan ternyata Allah buktikan di peristiwa Isra Mi'raj. Dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, Safiur Rahman Al-Mubarakfuri itu mengatakan ada 4 versi kejadian Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan tahun 10, ada yang mengatakan tahun 11, ada yang mengatakan tahun 12, ada yang mengatakan tahun 13. Tapi ala kulli hal, yang jelas adalah setelah Amul Huzn, setelah tahun kesedihan, setelah Siti Khadijah dan Abu Talib meninggal dunia, setelah ke Taif ditolak pulang, setelah itu semua. Nah, ini tafsir yang ketiga, bahwa Muhammad SAW, wahai Muhammad, engkau akan melewati, akan mengarungi perjalanan langit demi langit. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah darajatan ba'da darajatin, derajat demi derajat, wa rutbatan ba'da rutbatin, tingkatan demi tingkatan. Rutbah dari kata martabat. Rutbah martabat, ya, bukan martabak, ya, martabat, ya. Martabat itu artinya apa? Tingkatan. Sama tadi tobak, kemudian rutbah, kemudian manzilah, kemudian hal, ya, semuanya sama. Darajah ba'da darajah, derajat demi derajat, tingkatan demi tingkatan, kedudukan demi kedudukan, posisi demi posisi, ya. Dan ini janji Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ditegaskan oleh Imam Qurtubi, beliau menambahkan sedikit tafsirnya di akhir. Apa yang Allah jaminkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anda wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda akan mengarungi perjalanan tingkatan demi tingkatan, posisi demi posisi, kemudian tahapan demi tahapan, fil qurbi minallah. Apa artinya? Tingkatan yang semakin mendekatkan dirimu kepada Allah. Dan ayat ini walaupun untuk Nabi Muhammad SAW khususis sabab, tapi bi umumil lafz, secara keumuman lafaznya berlaku untuk kita. Apa artinya? Harusnya kehidupan kita adalah kehidupan yang semakin meningkatkan kedekatan kita kepada Allah. Ya. Kalau ditanya, ya ini realitasnya, Pak. Di masjid-masjid biasanya soft pertama itu kira-kira usianya berapa tahun kira-kira yang ngisinya? Ya. Kenapa? 60 ya? 50 lah. Saya lihat dari belakang sih kayaknya umur 30-an itu, dari belakang. Artinya apa? Kalau misalnya kita tanya, mana anak-anak umur 17 tahun, 18, 19 sekarang ini? Ya. Kalau kita pakai ayat ini, harapannya adalah, ya nggak apa-apa lah, sekarang mereka mungkin masih di sekitar masjid, ya.
nanti semakin dia 18, 19, 20 mungkin di teras masjid, meningkat kedekatannya sama Allah. Nanti sudah kuliah selesai, mau nikah, udah mulai masuk ke masjid. Terus begitu. Awalnya soft belakang, naik lagi softnya, akhirnya jadi soft depan. Alhamdulillah. Tapi sekali lagi tadi, jangan sampai sudah terbiasa di soft depan malah jadi pindah ke belakang, malah turun lagi. Harusnya semakin dekat, terus semakin dekat. Yang dulu nggak pernah puasa cuman Ramadan setahun sekali, makin ke sini udah mulai rajin puasa, ya kan? Ya. Kenapa rajin puasa? Habis beras sudah nggak kebeli lagi misalnya. Ya. Wah, ini karena qurbi min Allah, karena pengen dekat sama Allah. Dulu kalau orang misalnya punya rezeki, mungkin dia umur 30, 40, ya, Pak enggak haji Pak, belum sempet. Ya. Tapi kalau sudah misalnya sekitar 50-an, saya lihat biasanya jamaah umroh ini banyak yang sudah justru 40-50. Ibu udah berapa kali? Saya bulan lalu baru berangkat Ustaz. Sekarang berangkat lagi, masya Allah. Makin kesini makin sering gitu ke rumah Allah itu. Alhamdulillah. Ya. Dulu jarang silaturahim Pak. Tapi kalau misalnya sudah MPP, masa persiapan pemakaman, ya ini ya. Semua kita MPP soalnya ini. Ya, masa persiapan pemakaman. Kira-kira rajin nggak silaturahimnya Pak? Oh, silaturahim terus. Dulu jarang datang ke undangan pernikahan. Makin ke sini undangan pernikahan datang semuanya. Ya. Mudah-mudahan bukan karena tidak ada agenda aktivitas, tapi karena qurbi minallah, semakin dekat dengan Allah. Tahu hak saudaranya seperti apa. Kalau diundang datang, kalau ada yang sakit nengok, kalau ada yang kemudian meninggal takziahi, antarin ke pemakamannya dan seterusnya. Ya. Ini tentang fil qurbi minallah. Jadi harusnya kita mengendari kehidupan ini semakin meningkatkan derajat kita, tingkatan kita untuk semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kata Ibnu Mas'ud, la tarkabanna as-samaa'a halan ba'da halin, yani halatiha allati wasafaha Allah ta'ala biha min al-inshiqaq wat-tayy wa kaunha marratan kal-muhli wa marratan kad-dihan. Ay tabaqan 'an tabaq, qala as-samaa'u tuqallab halan ba'da halin. Qala takunu wardatan kaddihan wa takunu kalmuhli wa qila ay la tarkabanna ayyuhal insan halan ba'da halin, dan seterusnya. Baik. Bahwa langit ini, Allah mengatakan langit ini akan punya tahapan demi tahapan. Makanya dalam surat Az-Zariyat Allah mengingatkan was-samaa'a banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun, dan seterusnya. Allah mengatakan, dan langit itu banainaha, kami yang bangun dan kami yang meluaskannya. Jadi tahapan langit itu dari mulai yang ukurannya seperti apa, terus mengembang, bertahap, dan Allah katakan la tarkabunna di sini adalah dikaitkan dengan langit, sampai nanti ketika dia sudah semakin luas, maka idas samaun syaqqat, sebagaimana surat Insyiqaq sebagai awalnya tadi. Kenapa langit tiba-tiba terbelah? Kan gak mungkin ujuk-ujuk. Sebab ada proses tahapan langit itu memuai dan meluas. Ketika semakin luas, maka langit pecah dan terbelah. Idas samaun syaqqat. Nah, yang terakhir maknanya sedikit saja, ya, bahwa wahai manusia, anda akan melewati beberapa tahapan. Min kaunika nutfatan, dari mulai nutfah, ya, sperma, thumma alaqatan, kemudian segumpal daging, segumpal darah, thumma mudghatan, segumpal daging, thumma hayyan, kemudian hidup, wa mayyitan, kemudian mati, anda ghaniyan, kadang kaya, wa faqiran, kadang miskin, dan seterusnya. Ini tahapan manusia yang Allah pergilirkan kepada kita.
Insyaallah kita lanjutkan di pekan depan dan masih banyak maknanya tentang latar kabulna di sini. Ya, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pertemuan berikutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.